omsetnya full terus. Amin. Pajak beres. Sedekah jalan. Amin. Zakat tambah gede juga. Amin. Karyawan tambah banyak. Amin. Semuanya haji dan umroh karyawan. Amin. Pelanggan-pelanggannya setiap makan rezekinya tambah banyak. Amin. Insya Allah. Makasih. Sekali lagi. Selamat ulang tahun buat warung steak yang ke-16. Ayo, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun buat warung steak yang ke-16. 16 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita bahas batu bara ya teman-teman. Jadi ini bisnis batu bara Yusuf Mansur mungkin sudah banyak yang bahas ya, dimana ada gugatan baru di Pengadilan Negeri Bogor dan ya di video teman-teman yang sudah diupload ya, itu katanya Pak Jeni nggak mengenal orang itu. Nah teman-teman perlu ketahui, kota wisata itu ya besar gitu, namanya juga kota gitu ya. Jadi wajar aja ketika pengurus di masjid tersebut bahkan tidak mengenal siapa anggotanya atau jamaahnya, karena ya itu besar lah teman-teman. Nah sebenarnya yang paling ditakuti Yusuf Mansur itu, kalau menurut informasi orang dalam, itu ketika orang ngebahas warung steak. Kenapa? Karena warung steak ini ya semacam satu-satunya yang dianggap berhasil gitu untuk menjaga ketahanan ekonomi Yusuf Mansur. Nah, tapi ya kita bahas kali ini batu bara karena sebenarnya saya sedikit nyenggol warung steak itu karena di tahun-tahun itu Yusuf Mansur selain mengembangkan warung steak juga ya mengembangkan bisnis yang lain juga sih sebenarnya. Nah, tapi kita lihat dulu dari teman yang berkomunikasi dengan Pak Jeni, karena ya saya tahu mereka itu ya bicara langsung dengan Pak Jeni menanyakan tentang kasus tuntutan ini. Tapi nanti saya akan buka sendiri di data Pengadilan Negeri Bogor ya teman-teman. Kita lihat dulu sedikit videonya teman-teman. Yuk, check it out. Nanti juga ikut menggugat karena memang ada hak mereka di sana yang sampai dengan saat ini setahu saya belum dikembalikan oleh Yusuf Mansur begitu. Jadi jangan diam saja begitu. Kenapa saya katakan mungkin saja alasan ini Muhammad Jimmy ya Pak ya, ini tergerak katanya untuk melakukan gugatan. Dorongannya adalah ya Pak Zaini Mustafa ya sebelumnya sudah memenangkan perkara di Jaksel ya Pak ya, saat ini proses kasasi, dan saya lihat juga ini saya coba sudah print Pak ini Pak, dan materi gugatan kemudian yang turut gugat juga hampir sama Pak dengan kalau para pihaknya sama Mas, para pihaknya antara gugatan 109 yang dilayangkan oleh penggugatnya Muhammad Jimmy ini hampir sama dengan gugatannya Bu Ilis. Kalau gugatan saya malah sama. Karena kan di gugatan saya tidak ada namanya Dwi Andi Yuda tergugat 4 itu nggak ada. Kalau di Bu Ilis ini kan memang ada karena uang investasi itu diserahkan ke mereka kan begitu. Jadi kalau para pihaknya itu hampir antara Bu Ilis itu hanya bedanya satu. Kalau sama saya sama ya. Cuman saya milih waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mungkin ini ada perjanjiannya yang menunjuk Bogor kan begitu. Mas. Pak Jeni, karena selama ini Pak Jeni berjuang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Negeri Bogor, ini banyak para pendukung Yusuf Mansur ya, anti Yusuf Mansur ya, ikut Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa ini fitnah, ini hanya buat konten ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dwi waktu di kediaman Yusuf Mansur itu Pak. Makanya sekaligus membantah mereka begitu Pak ya. Ternyata karena oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, saya mengetahui bahwasanya judi ini, kalau misalkan kita ngebahas tentang warung steak ya, nanti kaitannya dengan batu bara nanti kita perbedakan lagi karena kita bicara kasusnya. Saya mengetahui judi ini bersama Yusuf Mansur ini kan memang berbisnis cukup lama. Bahkan kalau misalkan kita lihat track recordnya itu, Yusuf Mansur itu ya di tahun-tahun itu sudah mulai bekerja sama dengan judi gitu ya teman-teman. Makanya ketika kita
ngomongin batu bara, ketika ada persinggungan antara kasus batu bara dengan Pak Rusdik, itu sebenarnya ya wajar saja kita mempertanyakan kemana sih uang sebanyak itu gitu ya larinya, sementara bisnisnya itu sama sekali nggak ada gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, karena ini sedikit nyenggol Pak Rusdik ya teman-teman, tapi ya sudahlah, kita kali ini ngebahas tentang kasus di Pengadilan Negeri Bogornya. Nah saya coba baca di Pengadilan Negeri Bogor ini. Jadi di sini ada informasi detailnya ya teman-teman. Jadi ada nomor perkara 93 PDT G 2024 PN Bogor Muhammad Jimmy. Jadi penggugatnya Muhammad Jimmy ya. Yang tergugat Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Darussalam ya. BMT Darussalam. Jam An-Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur, 3 Adiansyah, 4 PT Adi Pantar Perkasa, 5 Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Status perkara minutasi. Ini data umumnya Senin 27 Mei 2024. Perkaranya wan prestasi ya teman-teman. Wan prestasi itu berarti ingkar janji gitu ya. Berdasarkan bahasa Indonesianya ya kurang lebih seperti itu. Selasa 21 Mei 2024, atas nama Muhammad Jimmy, ini pengacaranya diwakilkan oleh pengacara Rafika Sumia Fitri SH. Jadi ini perempuan kemungkinan ya. Kita lanjut ke bawah, dan tadi kan perkaranya yang tergugatnya sudah ya teman-teman. Kita bahas tentang gugatannya. Ini ada mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1, 2, 3, dan 4 telah ingkar janji manifestasi. Menghukum tergugat 1, 2, 3, dan 4 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat seluruhnya sebesar 5 miliar 75 juta. 5 miliar 75 juta dengan rincian kerugian material sebesar 4 miliar 75 juta. Ya di sini ya. Terus kerugian imaterial, ini kerugian imaterial ya semacam merasa disakiti, atau misalkan bukan disakiti, merasa tersakiti karena diulur-ulur gitu, nggak dibayar-bayar, dan biasanya salah satunya juga untuk biaya gugatan ya, untuk bayar pengacara biasanya sebesar 1 miliar rupiah. Menghukum tergugat 1, 2, 3, dan 4 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ya di sini sebesar 1 juta rupiah setiap hari kelalaian dalam memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara tersebut ya ini. Menghukum tergugat 4 untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan dalam perkara tersebut ya teman-teman. Menghukum tergugat 1, 2, 3, dan 4 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara noloko ya. Jadi perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Ini ada sita jaminan teman-teman. Saya nggak mau ngomongin bahasa hukumnya ya, karena biar teman-teman lebih paham. Tanah di atas berdirinya bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ketapang, Keseluruhan Ketapang, di sini Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, milik tergugat 2. Tanah di atas berdirinya ruko yang digunakan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Darussalam ya. Beramat di ruko Press Market Blok FMR 6 nomor 18 Jalan Boulevard ya, Kota Wisata Cibubur. Nah ini milik tapi sebetulnya mungkin udah dijual ini ya, tapi pindah kemana saya nggak tahu. Tapi nanti akan kalaupun pindah itu alamat barunya itu akan menjadi sita jaminannya.
tanah atau barang lainnya milik tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 ini yang akan diajukan oleh penggugat di kemudian hari menyatakan putusan serta-merta. Wah, ini putusan serta-merta ya. Dalam perkara meski masih ada upaya hukum, ini banding ya, banding maupun kasasi. Jadi putusan ini menyatakan putusan serta-merta teman-teman, walaupun sudah ada walaupun masih ada banding dan kasasi. Nah teman-teman, putusan serta-merta itu adalah putusan yang bisa dilaksanakan walaupun ada upaya banding ataupun kasasi. Jadi kalau kita merujuk dari pengadilan ya, bahasa, karena kan kita pakai hukum positifnya di pengadilan. Jadi kalau putusan serta-merta itu adalah putusan yang berisi amar memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding. Jadi walaupun misalkan ya putusan itu diajukan perlawanan banding ataupun kasasi, jadi putusan itu tetap dijatuhi gitu ya. Jadi apa ya, kadang-kadang kita sering salah paham tentang suatu putusan di pengadilan itu ada yang putusannya serta-merta, ada yang memang diputus cuma bersalah aja. Misalnya kayak yang punya Baja ini diputus untuk membayar tapi tidak serta-merta, masih banding dan itu tidak dijatuhi hukuman yang memang harus dilaksanakan pada saat itu. Tapi kalau putusan ini putusan serta-merta, artinya nanti ada ya jurusita yang menjamin terlaksananya kegiatan penyitaan itu. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.